kita semua hidup oleh percaya kita kepada Yesus Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Yesus Tuhan yang sudah meluruskan kita, bahkan menjadikan kita miliknya. Haleluya. Kembali kita ke pujian kita, ku pergi. Saudara kita bangkit berdiri, bersuka cita mengangkat pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini salah satu janji Tuhan yang harus kita yakini dan biarlah juga kita boleh menggenapkannya. Sampai kala yang terakhir berbunyi, kita pun boleh minum surga di angkasa. Dia datang mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Haleluya. Coba kita ke pujian kita. Tuhan menyatakan langkah-langkah orang. Tuhan, oh,
Haleluya, puji Tuhan. Perkenanan Tuhan sangat mendasar bagi orang-orang percaya. Haleluya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita rasakan kasih Tuhan menolong menguatkan kita. Saudara kita semua bersama kita bagi berdiri. Tangkap pujian kita, bertekun dalam iman.
ku bertekun, serta yakin pada Haleluya, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman, dan Engkau selalu mengajar kami Tuhan. Hidup ini bukan karena perkara dunia ini, bukan karena ada yang kami lihat ini, tapi kami hidup karena iman ya Tuhan. Kami bisa lewati di masa-masa ke depan ini. Iman yang kami miliki akan kami nikmati. Iman yang sungguh kami miliki akan membuat kami kuat. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, bahkan Engkau persiapkan kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami bersama dengan Engkau dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan masuk dalam kota yang Engkau sediakan, kota mempelai. Kami bersyukur semua ini kami nikmati dengan iman percaya kami Tuhan. Itulah sebabnya kami membutuhkan firman-Mu, karena dari firman-Mu lah timbul iman ya Tuhan. Kami memberikan perhatian khusus terhadap firman-Mu. Itulah sebabnya buka hati kami agar mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu, dan memberikan hidup kami diubah oleh firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi setiap telinga yang mendengar dimanapun kami berada. Firman ini akan menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan menerima tubuh dan darah Kristus yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur atas segala kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Malam hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk mendengar firman Allah yang merupakan kebutuhan kita, dan menerima perjamuan kudus yang sangat kita butuhkan. Dengan tubuh dan darah Kristus ada jaminan bagi kita hidup sekarang ini sampai pada kehidupan yang kekal, karena perjamuan kudus ada kuasa kebangkitan. Dan kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema kita pada hari ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Iya. Ini penting pelajaran saudara-saudara, tidak hanya kata-kata, tidak hanya istilah, tetapi benar-benar kita bisa menikmati firman Allah ini saudara-saudara. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Seringkali kita tanya, saya ini hidup oleh apa ini? Hidup karena kekuatanku, hidup karena rezekiku, hidup karena pemberian yang lain. Dan seringkali pandangan kita ke situ, oh saya hidup karena orang lain memberi, saya hidup karena saya kerja, saya hidup karena selanjutnya saudara-saudara. Tapi kita belajar ya, di tengah-tengah dunia yang sedang kita hadapi ini, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, kita diajak oleh Tuhan untuk orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya, kalau iman kita hanya kepada perkara dunia ini,
Kita melihat situasi di dunia ini mencekam, saudara-saudara. Saudara kalau lihat di berita, syukur-syukur di negara kita di Indonesia ini masih aman semua, bencana alam tidak terlalu hebat. Tapi kalau saya lihat di luar sana, di luar negeri, betapa banyaknya bencana alam, saudara-saudara sekalian. Baru-baru ini kebakaran di Amerika, belum lagi banjir di negara Arab sana juga, saudara-saudara, dan banyak lagi yang tidak bisa kita lihat keadaan-keadaan dunia yang sudah sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Kalau orang berkata mungkin inilah karena ulah dan sebagainya, tapi kita percaya karena memang begitu, dunia ini akan berakhir, Tuhan ganti dengan bumi dan langit yang baru, saudara-saudara. Makanya untuk masuk ke sana kita harus dengan iman. Untuk menjalani dunia yang dengan penuh kesukaran ini, kita harus jalani dengan iman. Ya, siapa yang berjalan dengan iman, dia akan kuat menghadapinya, saudara-saudara. Ya, tidak meninggalkan Tuhan, tidak kecewa sampai tidak menghujat Tuhan. Dan ini yang sangat penting. Makanya kita harus hidup oleh iman. Pekerjaan iblis, saudara-saudara, supaya manusia nggak hidup dengan iman. Itu pekerjaannya sangat luar biasa. Dihalang-halangi kita untuk punya iman. Disebut tidak ada artinya punya iman. Ya, makanya pekerjaan iblis supaya kita tidak percaya. Setelah itu pekerjaan iblis yang kedua, kita kecewa. Kecewa, kita lihat dunia ini, kecewa dengan yang lain dan seterusnya. Ketika kita susah, kita kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap Tuhan. Terakhir menghujat Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan itulah rencana iblis yang begitu hebat, saudara-saudara. Mulai dari membuat manusia tidak punya iman. Makanya Tuhan berkata ketika anak manusia datang, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Itu sebabnya banyak sekali nanti manusia ini gak punya iman. Ya, sudah hidup dari pemikiran saja, kekuatan sendiri. Makanya saya terdorong, tergerak untuk menyampaikan ini, walaupun sudah sering kita dengar, orang benar akan hidup oleh iman, supaya mulai sekarang kita belajar mempraktekannya, kita miliki iman yang bisa membuat kita hidup kita karena iman, saudara-saudara. Mari kita baca di Alkitab kita, Roma pasal 1, saudara-saudara. Sudah sering kita baca, tapi kita ulang-ulangi lagi baca, saudara-saudara, supaya benar-benar menjadi iman di dalam hidup kita. Ya, semestinya mulai ayat 16, karena iman ini datangnya dari Injil, ya, supaya kita oleh firman kita bisa hidup oleh iman. Ya, perikopnya di atas, Injil itu kekuatan Allah. Kita baca bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, di bagian terakhir di ayat 17 ini, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, mulai dari keyakinan terhadap firman. Ya, yakin terhadap firman itu punya kekuatan untuk menyelamatkan di tengah-tengah dunia dengan penuh kesukaran ini, saudara-saudara. Terancam keselamatan manusia di dunia ini. Ya, menyelamatkan. Ya, kekuatan Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dulu orang Yahudi, tapi orang Yunani sampai kita, bangsa-bangsa yang disebut bangsa kafir, saudara-saudara. Makanya kita belajar ini, hidup oleh iman. Ya, gimana permulaannya hidup oleh iman? Jadi tidak kata-kata saya hidup oleh iman, tapi tidak kita lihat bagaimana tindakan-tindakannya. Ya, jadi orang percaya akan hidup oleh iman, saudara-saudara. Dari mana datang iman? Di ayat selanjutnya disebut, karena mendengarkan firman. Semakin sering kita mendengar firman, timbullah iman kita. Tapi coba kita lihat sekarang ini betapa sedikitnya manusia untuk mendengar firman.
Ya, sangat sulit mendengar firman. Ke gereja kadang-kadang bukan lagi mendengar firman. Ya, saudara-saudara, di gereja-gereja pun uh, kesempatan mendengar firman sudah dibatasi. Ada orang gereja-gereja nggak usah lama mendengarkan khotbah, cukup sekian menit, nyanyian banyak, tarian banyak, persembahan-persembahan yang lain banyak, kegiatan yang lain, tapi kegiatan mendengar firman sangat sedikit. Ya, makanya banyak iman tidak punya ke gereja tapi imannya nggak ada, saudara-saudara. Karena iman itu timbul dari mendengar firman. Di Roma ini juga disebutkan Roma 10, saudara-saudara. Nah, kalau ada firman ada kekuatan. Ya, Roma pasal yang ke-10 sudah sering kita baca, tapi saya baca ulang ini, saudara-saudara, supaya kita timbul iman kita. Ya, demikian Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi adanya mendengar firman, saudara-saudara, maka timbul iman kita. Nah, di perumpamaan penamburkan firman dari 4 macam hanya 1 yang berhasil. Ya, hanya 1 penaburan yang berhasil. Tapi bagaimanapun situasi yang dialami manusia, kami hamba Tuhan harus sampaikan firman itu. Ada hati manusia hanya seperti jalan-jalan. Mendengar firman bukan kesempatan untuk mendengar firman, tapi hati di jalan-jalan bersimpang, nyimpang sana pikirannya, saudara-saudara. Ya, nggak fokus hidupnya. Seperti di semak duri. Ya, batu-batu, coba saudara-saudara. Tapi hanya 1, ya, menyimpan firman itu. Walau belum mengerti disimpan firman itu, diamenkan firman itu. Ya, itulah yang akan berhasil, saudara-saudara. Jadi makanya kita, mari hari-hari ini, orang benar akan hidup oleh iman. Ada 4 hal tindakan kita supaya kita, saudara-saudara, hidup oleh iman. Ya. Jadi iman kita itu punya kuasa untuk kita hidup. Itu maksudnya hidup dari iman. Tidak hidup dari kekuatan kita. Tidak hidup dari logika pemikiran kita. Ya, tapi hidup dari iman. Berarti sesuatu yang belum nyata kita imani. Ya, karena iman itu adalah percaya kepada sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu dasar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita lihat. Di Ibrani disebutkan begitu, saudara-saudara. Supaya nanti hal-hal yang belum kelihatan itu akan menjadi nyata. Oleh karena iman yang kita miliki. Ya, Ibrani 11. Demikian, saudara-saudara. Ayat 1 saya baca. Ya, Ibrani 11 ayat 1 demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terjemahan bebasnya itu, iman adalah dasar segala sesuatu untuk mendapatkan yang kita harapkan. Itulah iman. Sesuatu yang kita harapkan, imani. Ya, sesuatu yang kita harapkan akan menjadi bukti, terbukti. Ya, makanya kita butuhkan firman untuk membuat kita percaya terhadap hal-hal yang belum kelihatan. Percaya kepada sesuatu yang kita harapkan itu. Makanya disebut iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau sesuatu yang belum kelihatan, yang kita harapkan, milikilah iman. Milikilah iman, saudara-saudara. Di Alkitab kita ini ditulis itu, saudara-saudara. Siapa yang berhasil dengan iman, jelas dicatat di Alkitab kita. Siapa yang gagal karena tidak punya iman, juga ditulis oleh iman kita, oleh firman Allah, oleh Alkitab kita. Jadi kita pilih, saudara-saudara. Kita yang punya iman akan berhasil, yang tidak punya iman akan gagal sampai binasa, saudara-saudara, ke lautan api yang kekal. Jadi ada 4 tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita, cara hidup kita, agar kita dapat hidup oleh iman. Ya, inilah yang kita pelajari. Mulai dari kita harus bertindak untuk memperkatakan iman kita.
Jangan malu memperkatakan iman kita. Ya, jangan malu saudara-saudara. Kita perkatakan iman kita. Ya, belum kita jadi mempelai, kita percaya saja jadi mempelai. Belum kita berhasil, kita katakan saya berhasil. Ya, kita perkatakan iman kita. Ya, jangan takut kita memperkatakan apa yang kita imani. Masih sakit tapi kita bilang saya sudah sembuh. Mungkin orang bilang, oh kau, iblis mengatakan kau belum sembuh, kau makin parah, kau makin susah. Tapi kita mesti katakan, ya saya perkatakan iman, saya sembuh, saya berhasil, saya pandai. Ya, jangan kita yakini tuduhan iblis kepada kita. Dan iblis lalu menuduh, ya nggak mungkin, kau gagal, kau begini, terus dituduh. Dan banyak sekarang saudara-saudara, tuduhan-tuduhan iblis membuat manusia frustasi, tidak tenang, gelisah, takut, sampai banyak bunuh diri. Sobat, saudara-saudara, karena dituduh. Nah, banyak anak-anak di TV kapan hari, bahkan anak-anak mahasiswa bunuh diri, saudara-saudara, jatuh dari lantai berapa itu, saudara-saudara, karena tertekan. Ya, banyak lain lagi, saudara-saudara, di negara-negara maju banyak bunuh diri. Ya, kenapa? Karena dituduh, dikit gagal langsung, saudara-saudara. Tapi kita harus bilang, kita harus katakan iman kita, perkatakan iman kita. Ya, kalau kita perkatakan, iblis takut loh, saudara-saudara. Ya, kan iblis itu kerjanya menggonggong, menakut-nakuti. Tapi kalau kita perkatakan, saya menang, saya berhasil, saya pasti bisa, saya pasti sembuh, saya tidak mati, saya hidup, kata pemazmur kemarin. Hidup kita, saudara-saudara. Ya, jadi awal pertama, bagian pertama supaya kita hidup dari iman, perkatakanlah iman kita. Perkatakan iman kita. Ya, perkatakan, saya harus ini, saya bisa, saya ke depan, bahkan begini. Kita perkatakan. Ya, dan sungguh-sungguh ini langkah pertama. Kalau sudah mengatakan saja kita nggak mau, bagaimana lagi untuk ke depan, saudara-saudara? Perkataan iman aja nggak punya. Bagaimana lagi dengan yang kedua? Jadi langkah pertama supaya kita dapat hidup dengan iman, mulai dari berkata-kata iman. Berkata-kata iman. Ya, sungguh-sungguh kita lakukan itu, saudara. Perkataan iman, perkataan iman. Saya pasti mampu, saya pasti bisa. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya, karena ayat berkata orang yang percaya gak ada mustahil, berarti terjadi mujizat-mujizat. Jadi yang pertama, supaya kita dapat hidup oleh iman, perkatakanlah iman kita. Jangan malu memperkatakan iman. Jangan malu, saudara-saudara. Ya, jangan malu. Kalau kita malu, ya begitulah, saudara-saudara. Daud itu hebatnya perkataan iman. Goliat begitu dilihat aja orang takut. Ya, Saul sudah takut, semua bangsa sudah takut. Ya, tapi Daud mulai memperkatakan imannya. Siapakah dia itu yang menista Tuhan? Perkatakan imannya. Ya, perkatakan imannya, menantang Goliat. Mulai dari kata-kata, saudara-saudara. Nah, setelah dia kata-kata, dia ajar Tuhan. Oh, gini caranya supaya Goliat itu tumbang. Tapi kalau nggak punya perkataan, bagaimana Tuhan kasih buka jalan, saudara-saudara? Perkataan iman aja nggak punya, bagaimana lagi untuk selanjutnya dapat bisa hidup dengan iman? Mulai berkata-kata dengan iman. Ya, dan kalau sudah kita miliki perkataan, itu modal pertama, perkatakan iman. Perkatakan apa yang kita percayai. Sudah sering kita baca itu. Seperti yang kau katakan kepadaku, akan kulakukan kepadamu, kata Tuhan. Ya, karena 12 pengintai itu, 10 orang perkataannya nggak baik, nggak sanggup kita. Musuh kita lebih besar. Orang itu raksasa, kita hanya belalang. Matilah kita. Betul mati mereka, saudara-saudara. Ya, tapi 2 lagi perkataan iman. Belum masuk ke sana, tapi dimiliki perkataan iman. Ah, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Ya, kita pasti mampu. Kita akan sanggup. Saudara, saya ulangi, kalau perkataan iman aja nggak punya, memedihkan, saudara-saudara. Ya, langsung kita bilang, ya aku bodoh, aku jelek.
Ya, aku begini. Kita imani kita susah, kita imani kita jelek, kita imani kita bodoh. Ya. Dan seperti yang kita katakan begitulah, saudara-saudara. Iman, perkataan iman dulu. Perkataan iman. Terutama untuk jadi mempelai Kristus. Saya menjadi mempelai, kita imani. Ya. Kalau orang bilang gimana kok jadi mempelai, hebat kali kau. Saya akan memerintah bersama dengan kita imani. Saya masuk kota Yerusalem baru, kita imani. Ya. Bahkan perkara-perkara di dunia ini imani, saudara-saudara. Ya. Bilangan 14 yang sudah sering kita baca. Ya. Supaya kita miliki dulu yang pertama, perkataan iman. Karena Tuhan tanya, kalau aku datang nanti adakah memiliki iman? Orang gak berkata iman lagi, saudara-saudara. Semua orang akan berkata mengeluh, aduh gimana Tuhan ini ya, oh gimana masa depanku ya, gimana begini. Jadi gak ada perkataan iman. Kalau perkataan iman tidak harus begitu. Kita pasti mampu, kita akan diberkati, kita akan terus diberkati. Itulah yang dijadikan oleh Tuhan, seperti yang kita katakan. Bilangan, ya, sudah sering 14 ayat yang ke-28, saudara-saudara. Ya, ini dulu miliki, saudara-saudara. Makanya disuruh ini pengintai-pengintai ini, saudara-saudara. Tapi kita baca saja demikian, Bilangan 14 ayat 28. Demikian. Katakanlah kepada mereka. Ya, ini saat-saat mereka mendengarkan firman, saudara-saudara. Ya. Karena mereka ketakutan. Ya. Demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Coba, ya. Jadi bangsa Israel begitu, saudara-saudara. Kalau kita katakan, kita pasti mampu, saudara-saudara. Tapi 10 lagi bilang, oh gak mampu kita, aduh, negeri itu memang berkatnya luar biasa. Ya, ini pohon anggur kami bawa, aduh besar-besar, bagus sekali. Tapi gak sanggup kita, gak mampu kita membesar-besarkan masalah, saudara-saudara. Ya. Makanya Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan di hadapanku. Makanya kita bilang, Tuhan, ya Engkau sanggup, karena kami percaya kepadamu. Engkau mampukan kepadaku, karena kami percaya kepadamu. Ini yang pertama, saudara-saudara. Perkatakan iman kita. Ya. Jangan pernah perkataan aja kita menyerah, belum lagi perbuatan, belum lagi tindakan, sudah kita nggak ada apa-apanya. Ya, perkataan iman kita dulu. Ya, di Matius 17 dikatakan, kalau engkau berkata kepada gunung ini, pindah ke sana, dia pindah. Coba, kekuatan iman kita, kekuatan perkataan iman kita. Masalah kita begitu banyak, menggunung, menakutkan, gak mungkin kita mampu mengatasinya, seperti gunung yang gak mungkin kita mampu mengatasinya, saudara-saudara. Tapi Matius 17 disebutkan, perkatakan. Ya, jangan langsung kita menyerah, saudara-saudara. Ya, 17. Demikian saya baca ayat yang ke-20. Jadi kita di hari-hari ini, masalah kita begitu berat, musuh yang memusuhi kita begitu banyak. Pergumulan-pergumulan kita tidak tanggung, saudara-saudara. Ya. Tetapi begitu kita miliki perkataan iman, kata-kata iman kita, itu sudah punya kuasa yang dahsyat untuk memindahkan segala masalah-masalah kita. Demikian ayat 20. Ya, Matius 17 ayat 20 demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Masalah kita, iman kita seperti biji sesawi, kecil, tapi menghadapi masalah seperti gunung. Bagaimana kita, saudara? Kita posisi kita seperti biji sesawi, kecil kita. Tapi punya iman kita sebesar biji sesawi. Yang kita hadapi
gunung yang begitu besar. Nah, gimana menghadapinya? Berkata, katakan, ya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Perhatikan, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi hebat kali, saudara-saudara. Perkataan iman kita bisa melewati batas kemampuan kita. Kita tadi dikatakan punya iman sebesar biji sawi, itu aja bisa berkuasa memindahkan gunung yang begitu besar. Satu saat akan kita nyatakan, perkataan imanku sudah bisa memindahkan banyak masalah-masalah, kesukaran-kesukaran, musuh-musuh, tantangan-tantangan. Kita hanya memiliki iman sebesar biji sawi, atau kita bilang kita ini hanya seperti biji sawi kecil dibanding dengan gunung yang besar. Makanya saya ulangi, miliki dulu perkataan iman. Perkataan iman. Ya, ada masalah jangan langsung menyerah, aduh mematilah aku ini, aduh gagallah aku ini, bilang salah aku ini. Jangan, saudara-saudara. Kalau sudah kita bilang begitu, si iblis mengaminkan, ya amin, kau memang gagal, kau memang bodoh, kau memang gak berhasil, memang kau gak punya nasib. Nah, langsung diaminkan iblis. Ya. Tapi kalau kita bilang, kita perkatakan, saudara-saudara, kita perkatakan iman kita, ya, gunung-gunung besar akan pindah. Diulangi lagi ini Matius 21. Diulangi lagi ini Matius pasal 21 juga disebutkan, saudara-saudara, untuk membuktikan, untuk menyatakan betapa kuat iman percaya kita itu, saudara-saudara. Ya, demikian saya baca 21 ayat 21. Ya, demikian Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, coba percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini. Nah, kalau Yesus berbicara kepada pohon ara, keringlah kamu mulai hari ini, kering, saudara-saudara. Kita lebih dari katakan, kamu akan bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya. Jadi perkataan iman kita, pertama untuk memindahkan masalah-masalah yang sudah bertimbun-timbun, menakutkan, membahayakan, yang tidak mungkin kita dapat lewati, apalagi untuk memindahkan. Tapi kalau kita memiliki iman, kita hanya memiliki iman yang kecil seperti biji sawi, itu sangat dahsyat, saudara-saudara. Yang kedua, ketika kita meminta kepada sesuatu dengan iman, katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti adakan. Minta, ya, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Jangan bimbang, penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya, saudara-saudara. Jadi yang pertama, dengan perkataan iman kita, saudara-saudara. Perkataan iman kita tidak ditimpa gunung, tidak ditimpa masalah, tidak masalah-masalah itu menimpa kita, tapi bisa kita keluar dari dalamnya. Kita menjadi pemenang. Gunung-gunung itu bukan hanya kita lewati, tapi dipindahkan, saudara-saudara. Itulah perkataan iman. Kalau kita memiliki perkataan iman dengan tidak bimbang, kita percaya, yakin, semua yang kita minta, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Ya, menerima, saudara-saudara. Bisa kita terima cepat, bisa nanti, bisa ditunda, bisa lama baru kita terima. Tapi kita berdoa. Perkataan iman kita. Perkataan iman kita, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama yang harus kita miliki.
agar kita hidup oleh iman, orang benar akan hidup oleh iman. Mulai bagian pertama, perkataan iman. Katakan iman, perkatakan iman kita. Ya, ini saudara-saudara di musim kita sekarang ini musim dingin. Ya, saya lihat di komputer bahwa jarak matahari dengan bumi agak jauh. Ya, seharusnya jarak matahari dengan bumi ini 90 km, Tapi ini jadi 150, jadi jauh sekali ini bumi kita ini dari matahari. Makanya dingin. Sampai bulan Agustus diperkirakan ini musim dingin ini, saudara-saudara. Matahari jauh. Jadi kalau matahari itu jauh, kita dingin. Dulu matahari itu dekat karena bumi ini mengelilinginya, saudara-saudara. Makin jauh, tak tahu kapan pulang, makin dekat lagi. Terus kalau makin jauh lagi, tak tahu kita bumi ini, kita mau jadi bagaimana, saudara-saudara. Ya, jadi makanya dihimbau kita untuk menghadapi musim sekarang ini, banyaklah kita minum air. Banyak minum air, saudara-saudara. Walaupun dingin, biasanya kan tak haus kita. Tapi isi selalu banyak minum. Ya, makan kapan penting air hangat, saudara-saudara. Makan biasa saja. Kalau tidak perlu keluar, nggak usah kita keluar. Ini sampai bulan Agustus diperkirakan ini, saudara-saudara. Ya, begitulah keadaan kita. Ya, makanya kita belajar, dunia kita ini sudahlah, saudara-saudara. Makanya kita tidak disuruh tinggal di dunia ini. Perjalanan aja kita di dunia ini. Tapi kita harus hidup iman. Ya, kita hidup dari iman, mulai dari perkataan iman. Setiap kita bertindak untuk berkata-kata iman, banyak masalah bisa pindah, saudara-saudara. Bisa bergeser, bisa pergi karena iman yang kita miliki. Bahkan karena iman yang kita perkatakan, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Perkatakan iman kita. Ya, perkatakan iman kita. Jangan malu berkata-kata. Kadang-kadang kita malu memperkatakan, saudara-saudara. Ya, kita harus memiliki perkataan iman. Perkataan iman. Karena perkataan iman kita, apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan lakukan bagi kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, supaya kita hidup oleh iman, ya, kita harus taat. Ya, taat. Jadi perkataan iman dulu, setelah itu taat, saudara-saudara. Taat kepada firman Tuhan. Ya, miliki iman, tapi mentaati firman. Iman timbul dari mendengar. Setelah timbul iman kita dari mendengar, baru lakukan firman itu. Praktekkan firman itu. Lakukan perkataan Tuhan itu. Praktekkan firman Allah itu. Sampai kita dapat hidup di dalamnya, saudara-saudara. Jadi yang kedua adalah agar kita hidup oleh iman, mari praktekkan firman. Lakukan firman. Apa yang dikatakan Tuhan, lakukan. Jadi tidak hanya perkata-kata kita perkataan iman, tapi perbuatan kita berbeda. Kita harus apa yang kita katakan, itu yang kita perbuat. Perbuatan iman kita. Ya, perkataan iman sudah. Yang kedua, perbuatan iman. Nah, inilah yang kedua, saudara-saudara. Banyak orang, perkataan imannya luar biasa. Aku akan begini, aku pasti begini. Tapi tidak melakukan, kelakuannya tidak sesuai firman. Supaya kita hidup dari iman, memiliki perkataan iman. Yang kedua, hidupnya sesuai firman. Ya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Perbuatannya sesuai dengan firman yang didengar. Nah, inilah meningkat, saudara-saudara. Maka kita melihat kalau kita berbuat sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka sama terjadi mujizat-mujizat. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara-saudara. Ya, ini yang dialami Lukas pasal yang kelima, dialami Simon Petrus ketika dia, saudara-saudara, dihadapkan dengan kegagalan. Ya, hal-hal yang menakutkan, kekhawatiran, saudara-saudara. Tetapi dia pertama percaya, dan yang kedua
dipraktikkan, dilakukan apa yang Tuhan suruh. Lukas pasal yang kelima, kita baca ini di Alkitab kita. Ya, saya baca begini di ayat, mestinya ayat dari atas, tapi saya mulai saja di ayat yang kelima. Ya, Lukas 5 ayat 5. Demikian saudara-saudara. Ya, ayat 5 atau ayat 4 ya, ayat 4 lebih tepatnya. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya. Lalu saya lanjutkan lagi ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dilanjutkan ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Hebat kali saudara-saudara. Ya. Setelah percaya, kita akan lanjutkan lagi saudara-saudara. Ketika sudah memiliki perkataan iman, harus lanjutkan lagi perbuatan iman. Ya. Mentaati apa yang Tuhan katakan. Mereka menebarkan jala, itu tanda perbuatan iman mereka. Sudah dikatakan sepanjang malam gak apa-apa, tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Menebarkan jala itu adalah perbuatan imannya. Ya, kalau menurut logikanya gak mungkin menjala ikan di siang hari, apalagi di tempat yang dalam, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan suruh tadi jelas. Tuhan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Ya, nggak cocok dengan logika. Ya, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan hari itu juga. Ayo segera berangkat, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Tapi dia melakukan walau gak sesuai dengan logikanya, gak sesuai dengan situasi, gak sesuai dengan iklim, dengan musim. Tapi praktekkan. Coba sesuatu yang disuruh oleh Tuhan kita lakukan. Semua orang kan lakukan saudara-saudara. Tapi gak karena iman, ya karena sesuai dengan situasi, karena memang pas. Ya. Tapi kadang-kadang Tuhan suruh kita gak sesuai dengan situasi kondisi, gak seperti umumnya. Tapi kita lakukan karena iman, mempraktekkan firman. Oh, itu hasilnya sangat luar biasa saudara-saudara. Ya. Jadi agar kita hidup oleh iman, pertama perkataan iman kita, yang kedua perbuatan iman. Apa yang Tuhan suruh bukan menyusahkan kita, bukan mempermalukan kita, bukan supaya kita diejek orang. Kalau negatif pikiran Petrus, dia akan bilang, Tuhan menebarkan jala aku siang-siang, pasti diejek orang aku. Dibilang orang, kau sudah stres ini Petrus, siang-siang macam begini, ke tempat yang dalam pula. Manalah kau dapat? Ya karena kau dengar dari Yesus itu, ya itulah. Tapi apapun resikonya, kalau firman yang kita lakukan, melakukan firman, dia diejek orang, direndahkan orang. Ya, mungkin dianggap orang apa-apa kita sudah melakukan firman. Tapi nyatanya mujizat. Mujizat, saudara-saudara. Ya, orang akan heran, ada satu kapal tadi menemani dia. Ya, kita tidak tahu di Alkitab kita ini satu kapal ini tadi entah nengok-nengok aja. Coba kita tengok-tengok dulu Petrus berperahu ke tempat yang dalam. Dapat ikan apa enggak? Mungkin dari kapal satu sudah ngejek-ngejek, Petrus siang-siang begini. Ya, kadang-kadang diejek orang kita melakukan firman, saudara-saudara. Diejek orang kita, enggak apa-apa. Satu saat kita lihat hasilnya, saudara-saudara. Ya, perbuatan imannya menebarkan jala. Dia enggak lagi menebarkan jala menurut logikanya. Ya, menurut kebiasaan, tapi dia lakukan dengan iman karena Engkau menyuruh. Dengan bahasa lain, karena aku percaya perkataan Tuhan. Karena aku percaya kuasa Tuhan. Firman yang menyuruh itu akan punya kuasa untuk mengadakan segala sesuatu.
Jadi dia betul-betul melakukan itu karena percaya kepada firman. Ketika ditebarkan jalannya, saudara-saudara, Alkitab mencatat dia menangkap sejumlah besar ikan. Ya, bahkan hampir penuh perahunya, nggak muat lagi perahunya. Ada perahu yang lain. Nah, mungkin saja kalau saya, mungkin saja perahu yang lain itu cuma nengok-nengok. Coba kita tengok dulu, berhasil apa enggak. Mungkin dari sana sudah perahu yang lain ya mengejek-ngejek, ayo, ayo, ayo. Tapi supaya nyata kuasa Tuhan itu, yang belum kelihatan akan kelihatan. Begitu penuh perahunya Petrus, dipanggil lagi, ayo, ayo sini. Ya, penuhi lagi perahu. Saya, walaupun kita tidak mencatat perahu yang lain itu apakah orang baik-baik atau dari sana ada, tapi supaya nyata. Ayo, kau tadi mengatakan nggak mungkin ini, ayo penuhi perahu, penuhi perahu. Bahkan satu saat orang yang mengejek kita akan tutup mulut, iya ya, benar firman yang dilakukan itu. Jadi saksi kita, jadi berkat. Kata ayat itu disebutkan begitu, saudara-saudara. Ayat yang ke-7, ya demikian. Karena perahu mereka udah penuh, saudara-saudara, sudah melimpah. Ayat 7, lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Ya, saya sangat yakin saya tidak semua teman-temannya tadi ingin percaya, ingin melihat. Ya, perahunya yang lain, ya supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu pun datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kadang-kadang kita diberkati Tuhan supaya menjadi saksi. Tadi diejek teman kita, aduh gak mungkin lah, kau pasti gagal, kau gak berhasil. Aduh memang kau direndahkan orang kita, saudara-saudara. Tapi begitu nyata kita diberkati oleh Tuhan, kita belajar menjadi berkat. Ayo berkati, kasih. Penutup mulut mereka, saudara-saudara. Tutup mulut. Makanya kita berdoalah kita supaya miliki perkataan iman dan miliki perbuatan iman. Ya, perbuatan iman lakukan sesuai dengan firman. Apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, sangat luar biasa, saudara-saudara. Bekerja kita dengan iman. Ya, bekerja dengan iman. Walau kita diejek orang, nggak mungkin kata orang, ayo kerjalah dengan iman. Sekolah dengan iman. Ya. Jangan karena aduh aku pandai kalinya, aku enggak usah lagi pakai iman, pandai kalinya otakku. Ya enggak usahlah pakai iman, enggak usahlah pakai doa. Pasti aku berhasil. Enggak bisa, saudara-saudara. Ya. Enggak bisa. Kadang-kadang terlalu hebat kali logika kita dipatahkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, supaya kita belajar percaya. Ya. Dan itu memang sering terjadi, saudara. Tuhan patahkan kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Ya, Petrus ini tadi kurang pandai lagi dia, saudara-saudara. Udah pengalaman dia di danau itu menangkap ikan. Tapi kali itu Tuhan izinkan dia gagal. Ya, ada maksud Tuhan dari kegagalannya itu, supaya belajar untuk melakukan firman dan Tuhan pakai hidupnya, saudara-saudara. Demikian kita. Ya, jadi agar kita hidup oleh iman. Jadi tidak istilah hidup oleh iman. Aduh, aku hidup oleh iman. Perkataan iman aja nggak milih, saudara. Perkataan aja nggak punya. Nggak pernah ngomong sama Tuhan atau sama temannya perkataan imannya. Ya, perkataan imannya nggak punya. Bagaimana lagi perbuatan iman? Perkataan dulu. Ya, perkataan iman dulu. Kalau saya kadang-kadang kalau ikuti situasi saya, aduh sakitlah ini. Tapi saya mulai udahlah sembuh dan betul sembuh. Ya, Rabu kemarin juga agak sakit juga saya, saudara-saudara. Saya kira mungkin nggak bisa beribadah ini dari pagi saya apa saja tidur, suara saya serak begitu, agak demam, nggak ngerti saya sakit apapun itu, kaki saya pincang biasanya. Tapi saya katakan Tuhan, pasti aku bisa melayani Tuhan. Ya, perkataan iman. Sampai juga hari ini, ya, saya harus hidup
Saya tidak mati, saya hidup. Ya, kemarin kita belajar perkataan iman kita. Ya, perkataan iman harus kita miliki. Ya, dengan kata-kata aja, iblis itu dengan main-main kata-kata itu iblis. Makanya iblis itu disebutkan menggonggong, mengaum. Ya, iblis sekarang mengaum sudah. Dia mau ngomong di pikiran kita, kau gagal, kau gagal. Kalau kita nggak lawan dengan perkataan, habis kita saudara-saudara. Satu betul berapa itu iblis itu mengaum. Itu di telinga kita dia ngomong. Nah, kalau kita nggak lawan dengan perkataan kita, perkataan iman, habislah saudara-saudara. Ya, Adam dan Hawa gagal karena perkataan iblis diikuti, dia nggak memiliki perkataan iman. Ya, perkataan imannya yang pertama gagal, saudara-saudara. Ya, makanya iblis yang mengaum itu supaya kita belajarlah, saudara-saudara, hari-hari yang kita hadapi ini. Ya, iblis mengaum 1 Petrus pasal 5. Iya, demikian. Ayat yang ke-6 mulai saya baca. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Perhatikan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Ya, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lalu lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau di sini langsung dengan iman yang teguh, tapi awalnya untuk mendapat iman yang teguh, iman yang diperkatakan, iman yang diperbuat itu iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara-saudara, iblis itu pekerjaannya mengaum. Ya, ngomong berkata-kata di hati kita. Sedikit aja udah gagal lah kau, hancurlah kau gak punya masa depan, bodohlah kau, mampuslah kau, matilah kau. Itu selalu dibilangi oleh iblis kepada kita. Ya, dari itu kita lawan dengan perkataan. Perkatakan imanmu. Ya, perkatakan iman. Coba kalau di zaman Adam di kitab Kejadian itu mulai perkataan. Ya, Adam Hawa, betulkah begini kata Tuhan samamu? Mulai dilawan dengan perkataan. Dan Adam dan Hawa salah perkataannya. Ya, begitu salah perkataan, nggak perkatakan perkataan yang benar, mulailah terus sampai binasa. Jadi saudara-saudara, keberhasilan kita di hari-hari terakhir ini, milikilah perkataan iman. Ya, yang kedua, perbuatan iman kita. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan suruh perbuat, ayo lakukan. Kita bekerja, kata-kata iman, lalu bekerja kita sesuai dengan firman. Pekerjaan kita sesuai dengan firman. Jangan pula perkataan kita perkataan iman. Kan banyak juga begitu. Kita lihat orang lain, ngomong firman terus. Ketemu di angkot ngomong firman, ketemu di perjalanan ngomong firman, tapi perbuatannya nggak sesuai firman. Jadi celaka dan nggak pernah melihat hasilnya, saudara-saudara. Nggak bisa hidup dari iman. Ya, agar kita hidup dari iman, perkataan iman dulu. Perkataan iman. Setelah itu saudara kerja, apapun yang kita kerjakan, kerjakan semua dengan iman. Karena iman adalah dasar untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari pekerjaan kita. Ya, menjadi bukti segala sesuatu yang kita kerjakan, terbukti kita berhasil. Ini yang kedua, saudara-saudara. Ya, kita memiliki perkataan iman. Yang kedua, memiliki perbuatan iman. Ya, saya seringkali perbuatan iman ini melebihi dari kekuatan kita. Ya, perbuatan iman. Saya kadang-kadang bertanya, kenapa sih Tuhan pilih si Daud? Padahal abang-abangnya udah sekolah, sudah dibiayai. Ayo belajar untuk jadi tentara. Tuhan pilih yang punya iman. Ya, karena Daud dididik Tuhan mulai dari mengembalakan kambing domba, memiliki iman. Abang-abangnya enggak, memiliki kekuatan. Dan nanti orang berhasil itu, saudara, bukan karena dia kekuatannya hebat, kepandaian, enggak.
Coba abang-abangnya itu sudah belajar tentara. Ya begitu melihat Goliat, pikirlah, waduh, Goliat tinggi, kita kecil. Mulai pakai logikanya gimana mampu menghadapi. Kita prajurit yang gak berdaya gimana? Nah, gak punya iman, gak berhasil saudara-saudara. Ya, tapi Daud, ya, memiliki iman, percaya. Sehingga beruang ku cabik-cabik karena nama Tuhan. Itu nama Tuhan tak pernah lupa dia. Karena Tuhan, itu pengakuannya luar biasa. Karena Tuhan, ini pun gue lihat, karena Tuhan. Ya, mungkin abang-abang lihat, kemana kau Daud? Ya, ngambil batu kerikil. Untuk apa? Mungkin dia enceng. Kami aja punya senjata, nggak berani menantang Goliat. Kamu batu kecil mana bisa? Mungkin abang-abangnya pasti merendahkan. Beda. Ya, abang-abangnya nggak punya iman, mengandalkan kekuatan. Daud mulai dari kecil sudah mengandalkan iman, berhasil. Makanya nanti yang berhasil saudara-saudara, iman. Mau saudara kerja, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan menghadapi masalah, bukan kekuatan kita, iman kita. Kalau saudara perkataan iman memiliki, gunung-gunung akan pindah. Memiliki kelakuan perbuatan iman yang orang katakan gak mungkin. Mana bisa menangkap ikan siang-siang di tempat yang dalam? Ya, tapi Tuhan katakan, Tuhan akan lakukan itu. Di masa-masa sukar sekarang, miliki iman. Saudara kerja apa saja yang kita kerjakan, ayo kerja saudara, lakukan dengan iman kita saudara-saudara. Ya, supaya kita mampu menghidup dari iman, hidup dari iman. Ya, jangan kita selalu katakan, aduh saya hidup dari kekuatanku, dari gajiku, ya dari jualanku, dari apaku. Kita memang lakukan sesuatu, tapi beda kita iman. Ya, perbedaan kita dari orang iman, saudara. Jualan kita sama, ijazah kita sama, tapi yang membedakan iman kita. Ya, saya seringkali dulu ajari, masih jemaat saya dulu, ya nggak punya modal, saya kasih modal, namanya di kampung, saudara. Saya bilang, oh saya mau, karena di Jawa bikin mie katanya, kalau pergi ke kota 17 km, udah om tolong belikan sama aku alat membuat mie. Nah, waktu itu saya modali, belum menikah, saya berapa harga? Sekian om. Jadi dia jualan bakso di situ, saudara-saudara, jualan mie, lari sekali, saudara. Ya, berhasil. Karena iman. Orang lain punya lebih hebat mungkin, tapi dia berhasil. Orang lain bilang mana mungkin. Saya bilang, kau jangan jualan dengan kepandaianmu, dengan modalmu, jualanlah dengan iman. Dengan iman. Sama kita saudara-saudara, semua kita. Ya. Tapi membedakan kita dengan orang lain, kita sama-sama kerja, sama-sama sekolah, sama-sama lakukan apapun. Yang membedakan adalah kita melakukan dengan iman. Bukan hanya Petrus punya jala, punya perahu. Banyak orang punya perahu, punya jala lebih hebat mungkin. Tapi Petrus menebarkan jala dengan iman. Ya, membedakan kita dari orang lain, keberhasilan kita dengan orang lain, iman kita. Ya, kita nggak punya iman, seringkali begitu, hanya melihat, hanya menengok, saudara-saudara. Ya, lakukan dengan iman. Segala sesuatu diperintahkan Tuhan, bukan mempermalukan kita. Saya seringkali katakan itu, supaya kita belajar melakukan firman. Segala yang Tuhan perintahkan bukan mempermalukan kita. Kalau mungkin Petrus tadi bilang, tebarkanlah jalamu hari ini. Kalau Petrus nggak punya iman, Tuhan malu aku. Kenapa malu? Siang-siang Tuhan, sedangkan malam aja nggak dapat ikan, apalagi siang begini. Tuhan suruh pula di tempat yang dalam. Apa nggak diejek orang aku? Apa kata tetangga aku nanti? Itulah seringkali kita membuat sama praktekkan firman. Oh, kalau aku lakukan firman, diejek orang aku. Susah, aku siang-siang lagi. Ya, kena panas terik lagi. Coba, saudara, kadang-kadang kita untuk melakukan firman, banyak kali alasan kita. Makanya nggak kita melihat mujizat. Ya. Tapi coba, sudah miliki perkataan iman. Miliki lagi yang kedua, saudara-saudara, perbuatan iman.
Iman tanpa perbuatan mati, saudara-saudara. Kalau perkataan iman saja tanpa kita lakukan perbuatan iman, mati. Ya, makanya dibutuhkan perbuatan iman. Apa yang kita perbuat dari iman kita, ya, dari iman kita perbuat, saudara-saudara. Ya, satu saat kami di Kalimantan ada guru jemaat kami, jadi dibilang, Om, setiap aku bertani, udah menikah kan si Petrus, belum lahir kan, sudah lahir ya? Belum. Om, aku kalau bertani karena pulang sekolah masih sempat bertani. Sekarang ini Om gini aja, aku yang mengerjakan tapi Om bilang ladang itu punya Om, katanya. Oh iyalah, aku bilang. Tapi tengok juga Om, sekali-sekali saya ikut menunggal, sekali-sekali menengok, berlimpah hasilnya, saudara-saudara. Betul juga, hanya menyebutkan nama kita saja punya ladang itu ladang saya bilang. Ya, dia yang memodali semua, saya hanya mengaku-ngaku saja, berkatnya sangat luar biasa. Karena dia belajar melakukan dengan iman. Ya, sama kita, saudara-saudara. Coba perbuatan iman kita, kegiatan pekerjaan kita. Ayo perbuat pekerjaan iman. Ini yang kedua, saudara-saudara. Agar kita hidup oleh iman, mulai perkataan iman. Yang kedua adalah perbuatan iman. Kalau itu Tuhan suruh, perbuatlah, saudara-saudara. Lakukan, praktekkan. Dan kita lihat hasilnya, bukan hanya kita keberkatan, sampai orang lain pun keberkatan. Dan kita bilangi, Tuhan, kapan ini aku bisa menjadi berkat? Ya, kepada orang-orang yang mengejek aku tadinya, yang mengejek, mengatakan tidak mungkin, sampai kita bisa jadi berkat, sampai kita jadi berkat. Ya, 2 perahu itu, 1 perahu ya dari jauh-jauh aja, saudara-saudara. Ya mungkin dia ini berkerjaan juga nggak dapat. Petrus kasihan melihat dia, kasih syarat, ayo sini, mari penuhi perahumu dengan ikan. Ya, karena enggaknya ditulis semua. Karena kalau ditulis semua, aku rasa Petrus bilang, biar kau tahu, ya Tuhan kami itu hidup, saya lakukan ini karena firman. Ya, kau tadi mengejek, perahu yang lain mengejek, mengolok-olok, ayo, nah ini penuhi ikan. Satu saat sampai begitu kita, saudara-saudara. Ya, sampai begitu prakteknya. Diajak orang kita, ya, menebarkan perahu siang-siang, saudara-saudara. Karena engkau yang mengatakan aku berangkat. Perahu yang lain pun dipenuhi dengan iman. Penuhi dengan ikan. Karena iman kita, hasilnya bukan hanya kepada kita, sampai kepada orang lain, saudara-saudara. Kita butuhkan ini. Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga, saudara-saudara. Ya, kita hidup oleh iman. Setelah kita hidup dengan iman, pasti diserang orang kita, saudara-saudara. Ya, orang beriman itu selalu diserang. Coba kita lihat saja Daud itu, belajar hidup dari iman. Ada Saul selalu memusuhi dia. Ada orang lain tak suka kepada dia. Itu sudah memang bagian kita. Ya, kita hidup dengan iman, mulai perkataan iman. Yang kedua, perbuatan iman. Yang ketiga, kita harus berdiri teguh dengan iman. Nah, inilah yang ketiga. Setelah kita memiliki perkataan iman, perbuatan iman, kita harus berdiri teguh. Kalau enggak, kita goyah juga. Ya, karena iblis berusaha orang yang beriman itu akan digugurkan, akan ditampi, akan gugur, saudara-saudara. Dan banyak orang, Petrus saja begitu dia ngikut Tuhan, tinggalkan jalannya, diuji, saudara-saudara. Diuji. Ya. Jadi supaya kita terus hidup oleh iman, yang ketiga yang harus kita perbuat, berdirilah teguh dengan iman. Kuat kita dengan iman. Bersikaplah seperti laki-laki, katanya. Ya, jangan kita gampang goyah, gampang lemah. Ya, kita kadang-kadang, aduh saya orang percaya, maunya orang harus sesuai di semua dengan hati saya. Semua di sekeliling saya harus mengikuti saya. Nggak bisa, saudara-saudara. Ya, kita sudah punya perkataan iman, sudah melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan. Ada lagi yang ketiga, berdiri teguh di dalam iman.
Ya, kalau enggak banyak kali saudara-saudara bintang-bintang aja akan gugur. Ya. Yang ketiga, kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh dalam iman. Adam dan Hawa aja bisa hancur, saudara-saudara. Ya, apalagi kita harus berdiri teguh. 1 Korintus pasal 16. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-16. Ini sampai bersikap laki-laki. Itu artinya kita punya kekuatan. Berdiri teguh itu kita harus kuat, jangan gampang. Ya, gampang gugur, gampang lemah, gampang tersandung. Aduh, saudara-saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-16. Ya, demikian ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat 13. Demikian saya baca. Berjaga-jagalah. Nah, kita sudah hidup oleh iman. Ya, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, kita sudah hidup. Ya, tapi perhatikan ini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, kita sudah, saudara-saudara, hidup oleh iman karena memiliki perkataan iman. Ya, hidup melakukan firman, menjadi pelaku firman. Tapi ingat satu lagi ini, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini yang harus kita waspadai, berjaga-jaga, waspada. Ya, makanya Tuhan katakan, seringkali katakan waspada, waspada. Kita seringkali sudah melihat orang berhasil. Berhasil dia karena memiliki perkataan iman. Dia berhasil karena melakukan sesuatu sesuai dengan dia. Tapi satu, tidak berjaga-jaga. Lalai, lengah. Ya. Berjaga-jaga, waspadalah. Berdirilah teguh dengan iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini yang harus kita hadapi, saudara-saudara. Ya, berarti walau kita hidup dari iman, kita dihadapkan dengan musuh yang berbagai macam musuh yang ingin menyerang kita. Seperti kebaktian doa hari Rabu kemarin. Ya, Daud itu seorang yang berseru kepada Tuhan dengan iman. Tapi di sekelilingnya dikelilingi oleh musuh yang ingin menghancurkan dia. Ya, ingin menghancurkan masa depan, ingin menghancurkan kedudukannya. Nah, begitu kita, saudara-saudara. Ya, yang ketiga ini sangat penting. Sudah kita hidup dari iman. Karena hidup dari iman tadi kita punya perkataan iman, kita punya perbuatan iman. Yang ketiga, saudara-saudara, berdirilah teguh. Ya, berjaga-jaga, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, dan ini harus kita perjuangkan, saudara-saudara, tetap kuat. Kita diserang dari bermacam-macam. Selalu niat jahat. Iblis itu paling tidak suka. Mulai dari orang yang memperkatakan firman, iblis tidak suka. Kita pelaku firman, iblis tidak suka. Ya, dia ingin berjuang untuk menghancurkan. Makanya tindakan kita adalah berjaga-jaga. Ya, banyak berdoa, selalu waspada, selalu hati-hati. Ya, berjaga-jaga, bersikap seperti laki-laki. Jangan gampang tersandung, saudara-saudara. Ya, bersikap seperti laki itu sangat memiliki kekuatan dan tetap kuat. Ya, dari mana kekuatan kita? Ya, makanya kalau disebutkan seperti Tuhan Yesus, berjaga-jaga dan berdoa. Kekuatan doa kita harus, saudara-saudara. Ya, hiduplah kita dengan iman. Ya, dengan iman. Iman di dalam doa kita. Tadi perkataan iman. Yang kedua perbuatan iman. Yang ketiga doa dengan iman. Itu kekuatan kita. Ya, kalau kebaktian
doa hari Rabu kemarin, ya Daud itu karena cemas gelisah, pagi dia berdoa, pagi dia berdoa, tengah hari dia berdoa, petang dia berdoa, 3 kali. Itu pun berdoa tidak doa biasa, sambil menangis dia berdoa. Ya, itulah kekuatan, saudara-saudara. Ya, itulah kekuatan. Ya, jadi supaya kita hidup oleh iman, perkataan iman kita miliki, ya, perbuatan iman kita miliki. Yang ketiga ini harus kita kuat, berjaga-jaga. Kekuatan kita di dalam doa, kita banyak berdoa, saudara-saudara. Kemarin sudah kita baca itu, ya. Kalau tidak, Daud ini yang sudah hidup di dalam kekuatan Tuhan, saudara-saudara, dari kecil diajar Tuhan dengan perkataan iman, dengan perbuatan. Tapi Daud supaya dia kuat, dia harus banyak berdoa. Kita ulangi Mazmur 55 yang sudah kita baca di kebaktian doa, saudara-saudara. Kita kuat bukan mengandalkan kekuatan siapa, doa itu kuat, saudara-saudara. Tuhan kuat bukan karena apa, berdoa. 55, ya, Mazmur 55 ayat 17. Ya, saya baca demikian. Mazmur 17 ayat Mazmur 55 ayat 17 demikian. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Ia mendengarkan suaraku. Ditambah lagi, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Coba, hebat kali nih saudara-saudara. Berduyun-duyun. Apa kekuatan Daud untuk menghadapi orang yang berduyun-duyun, yang memusuhi dia, ya, yang memusuhi dia, menyerang dia, yang ingin mencabut nyawanya? Coba saudara-saudara, apa kekuatannya? Berseru, berdoa, menyembah Tuhan. Nah, sama kita. Kalau kita mau hidup dengan iman, percaya kita hidup karena iman. Mulai perkataan iman. Yang kedua, perbuatan iman. Yang ketiga, doa dengan iman kita. Berdoa dengan iman saat menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah. Apalagi kalau kita berdoa sampai mencucurkan air mata. Ya, mencucurkan air mata. Oh, itu kekuatan doa yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Ya, Hana yang berdoa dengan air mata saja Tuhan ingat dia. Yang sudah bertahun-tahun gak punya anak, gak punya apa-apa. Tuhan ingat Hana. Tuhan lakukan perbuatan yang besar. Banyak orang dengan doa, apalagi kalau disertai dengan ratap tangis. Oh, hebat kali, saudara-saudara. Dia menjadi orang yang kuat. Dia menjadi seorang yang hebat. Ya, hiduplah kita oleh iman. Makanya bagian-bagian ini penting. Hari Minggu masih saya lanjutkan lagi ini. Karena hidup oleh iman ini sangat menentukan hidup kita. Sudah saatnya sekarang kita bisa hidup lagi dengan perkara dunia ini. Dengan apa yang kita miliki. Tetapi dengan iman, saudara-saudara. Hiduplah kita dengan iman. Dimulai dengan memiliki perkataan iman. Ada masalahmu membagaikan gunung, imanmu hanya seperti biji sesawi, kita hanya kecil. Tapi kalau kita memiliki iman, gunung itu akan pindah, gunung itu akan tercampak, saudara-saudara. Kalau kita memiliki perkataan iman. Yang kedua, kalau kita memiliki perbuatan iman. Mungkin orang mengejek kita untuk melakukan firman. Ya, mengejek kita, selalu orang gak mungkin. Ditonton orang kita. Seperti Petrus menebarkan jalannya. Tapi karena dia melakukan, dia menangkap, dia berhasil, dan keberhasilannya bisa buat tutup mulut orang yang tadinya menghina, mengejek, memperlakukan tidak baik. Petrus dan teman kata kasih syarat, ayo sini, isi perahumu. Kamu gak ikut menjala, ayo isi perahumu. Jadi berkat kita dengan keberhasilan kita. Yang ketiga, kalau kita hidup oleh iman, saudara-saudara,
Banyak kita berdoa, berdiri teguh, berjaga-jaga, bersikap seperti laki-laki, tetap kuat. Kekuatan kita di mana? Kekuatan doa. Kekuatan doa lebih hebat dari kekuatan apapun di dunia ini. Mematahkan segala kekuatan-kekuatan. Silas dan Paulus di penjara, tapi karena berdoa, belenggu-belenggu bisa hancur, penjara-penjara bisa terbuka. Kekuatan doa. Kita di hari-hari terakhir, kita berada, kalau mau kita hidup oleh iman, orang benar hidup dengan iman. Mulai hari ini, mulai malam ini, Tuhan, aku mulai perkatakan imanku. Ku perbuat sesuai dengan iman. Berdoa dengan iman itu kekuatan yang sangat dasar. Besok bagian yang keempat malam ini yang kita dengarkan, pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama memohon belas kasihan Tuhan. Ya, kekuatan Tuhan itu akan menopang hidup kita, saudara-saudara sekalian. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita akan bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Aku percaya ada mujizat, dan setiap hari kita hidup karena mujizat-mujizat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Di saat aku sudah tak, hanya Yesus sanggup melakukan. Dari atas lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalan. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, aku percaya, kita angkat tangan. Aku percaya, amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Dari atas lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan, amin. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Kami hidup dari iman. Kami memiliki perkataan iman, memiliki perbuatan-perbuatan iman. Kami kuat karena banyak kami berseru kepadamu. Hanya Yesus sanggup melakukan. Dari atas lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Jadilah seperti kami perkatakan, jadilah seperti yang kami imani. Tuhanku dasar perbuatan aku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya Tuhanku dasar perbuatan telah dipercaya. Aku percaya. Mari kita sembah Yesusku, Yesus saja. Yesus, 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 haleluya, haleluya. Kami hidup karena iman. Dari perkataan-perkataan iman kami melihat mujizat. Dari perbuatan-perbuatan iman kami melihat mujizat. Dari doa-doa dengan iman kami melihat mujizat. Tuhan Yesus Tuhan, perbuatan-Mu, Kau yang dapat kami andalkan, kami berada di hari-hari kesusahan ini. Keadaan dunia tidak menentu, tidak berharap kami kepada perkara dunia ini. Dunia ini akan binasa dengan segalanya. Kami hidup dengan iman, kami bersyukur Tuhan. Dari firman-Mu kami melihat kuasa yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sudah saatnya kami hidup oleh iman. Kami belajar memiliki perkataan-perkataan iman. Kami belajar untuk memiliki perbuatan-perbuatan iman. Sampai doa-doa dengan iman. Karena itu membuat kami kuat berdiri teguh berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kekuatan kami adalah dari iman kami. Iman kami membuat segala sesuatu yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan. Dengan iman yang kami miliki, segala yang kami harapkan akan menjadi kenyataan. Engkau begitu baik bagi kami. Yang membedakan kami dengan orang lain adalah iman yang ada bagi kami Tuhan. Iman karena mendengar firman-Mu. Iman kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ampuni kami, seringkali kami mengandalkan perkara-perkara dunia ini. Tapi yang kami andalkan adalah Tuhan. Karena Engkau-lah memberikan bagi kami segalanya, Engkau sediakan bagi kami. Tersedia tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dengan kekuatan tubuh dan darah-Mu kami mampu hidup. Kami mampu menang. Seperti Kristus menang, kami pun akan menjadi menang. Kami bersyukur, berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami semua. Kami terima tubuh dan darah dengan iman percaya kami. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita masih naikkan pujian kita. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari saudara-saudara kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya.
akan dipercakap, kau tak akan lupa. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita percaya kuasa Tuhan begitu kuat bagi kita. Bekerja, amin. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan akan pernah menyerah. Amin Tuhan. Sampai nyata kami hidup karena iman percaya kami. Haleluya. Bekerja, ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan sekali lagi ku tak akan pernah, ku tak akan pernah menyerah. Sampai kulihat pekerjaan, ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan dipercaya. Amin Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kami mendengar firman-Mu. Orang benar akan hidup karena percaya. Malam ini juga kami hidup karena percaya. Mulai dari perkataan iman kami, perbuatan iman kami, sampai doa iman kami Tuhan Yesus. Kami berada di hari-hari masa yang sukar, penuh kejahatan. Dunia ini tidak menentu. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tapi karena kami memiliki iman yang dengan percaya, kami dilindungi, dipelihara Tuhan dengan ajaib. Terlebih dengan tubuh dan darah-Mu ada kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau ganti tubuh dan darah kami dengan darah Yesus yang sudah menjamin kehidupan kami. Darah daging kami penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kelemahan. Tapi dengan tubuh dan darah-Mu kami memiliki kuasa. Kami hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus bersyukur. Angkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku tak akan pernah menyerah. Mari angkat tanganmu. Sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Takkan
kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur malam ini kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan.